Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Fajrul. Dan video kali ini kita akan kenalan lagi dengan salah satu website alternatif tempat kalian bisa menjual foto dan juga video di internet. Namanya adalah, jangan kemana-mana, kita akan bahas sesaat lagi. Oke teman-teman, kali ini kita akan kenalan sama Phone5, microstock agensi asal Amerika. Ini dia berdiri tahun 2006 dan di tahun ini, tepatnya bulan Mei 2022, Phone5 ini diakuisisi atau dibeli sama Shutterstock.com. Kita mulai kenalannya dari karya digital apa aja sih yang bisa kalian jual di Phone5 ini. Nah, di Phone5 ini kalian bisa menjual foto, video atau footage, kemudian musik, sound effect, desain vektor, ilustrasi, template After Effects, template Photoshop, dan juga 3D models. Jadi Phone5 ini menurut gua untuk karya yang bisa dijual ini cukup lengkap. Jadi ya good point sih. Terus untuk persyaratan karya digital yang bisa dijual di Phone5 kita bahas tiga jenis ya. Foto, video atau footage, dan juga desain vektor. Untuk foto dia formatnya ada 3. Ini agak beda sama yang lain. Dia bisa .jpeg, .tif, dan juga .png. Tapi yang .png ini backgroundnya harus dihapus. Harus transparan maksudnya. Dan untuk minimal resolusi fotonya adalah 2 MP atau 2 megapiksel. Ini juga lumayan kecil, biasanya 3,8 atau 4, minimal 4 MP di agensi lain ya. Terus untuk desain vektor dia formatnya bisa .eps, .jpeg, dan juga .png. Satu lagi .psd untuk template Photoshop. Minimalnya 300 dpi dan dimensinya minimal 2000 x 2000 piksel. Terus untuk format .eps-nya, ini yang masih yang vektor, harus di save filenya yang kompatibel dengan Adobe Illustrator 10 dan harus di save juga dalam format JPEG. Jadi filenya itu di save dalam format EPS dan juga JPEG. Terus nama filenya harus sama, misalnya desain5.eps dan juga desain5.jpeg. Terus dua file itu harus dikompres di satu file zip. Terus untuk yang Photoshop juga sama, dia harus ada .jpeg-nya untuk thumbnail, terus juga wajib dikompres di satu file zip-nya juga. Kemudian untuk video footage dia minimal durasinya adalah 3 detik dan maksimalnya 1 menit. Untuk frame rate dan juga resolusi footage-nya kalian nanti bisa cek aja di layar ya. Ini karena lumayan banyak pilihannya. Satu hal yang gue kira teman-teman ini perlu tahu, perlu ingat, khusus untuk foto dan juga footage atau video, semakin besar resolusi foto atau footage yang mau kalian upload, itu semakin bagus. Dan kemungkinan foto kalian kejual dengan harga yang lebih mahal, itu juga lebih besar lagi. Makanya dimaksimalkan setting di kameranya, entah itu handphone atau kamera, ke picture quality yang paling besar. Kemudian untuk format file video footage-nya dia wajib .mov atau juga .mv4 ya, jadi ada 2 pilihan. Lalu untuk footage atau video editorial kalian wajib menambahkan kata citizen P5 brief sebagai salah satu keywordnya. Jadi bisa jualan footage yang editorial juga. Kemudian berapa sih yang akan kalian dapatkan untuk penjualan karya digital kalian di Phone5 ini, royalty rate-nya ya. Untuk footage yang eksklusif kalian akan dapat royalty rate sebesar 60% dan yang non eksklusif kalian dapatnya 40%. Ini menurut gue masih jauh lebih gede ya daripada di Getty, di Adobe Stock, di iStock ataupun di Shutterstock sendiri. Terus buat musik dan juga sound effect dia dapatnya 35% dan selebihnya kayak foto, desain vektor, ilustrasi, 3D models, template After Effects, template Photoshop, teman-teman bakal dapat 50%. Kalau dari prosentase atau royalty rate secara umum ya di Phone5 ini menurut gue gede banget sih. Dan ya gue pribadi sebenarnya nggak fokus main di Phone5 ini. Jadi nggak tahu market mereka tuh sebesar apa. Tapi kalau emang beneran rame gitu ya pembelinya, saran gue, rekomendasi gue kalian wajib banget sih buat jualan entah foto atau video di Phone5 ini. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana dengan formulir pajak di Phone5? Karena ini formulir pajak nih kadang bikin ribet ya, males ngisi NPWP dan yang lainnya. Nah, unik di Phone5 ini teman-teman bakal tetap diwajibin untuk ngisi formulir pajak di Phone5, cuma formulir pajaknya beda dia.
dia kalau di kebanyakan Microsoft Agency kan pakai kodenya W8BEN. Kalau di Font5 dia formulir pajaknya kodenya yang W-9. Nanti kita bahas deh gimana cara ngisi formulir pajaknya di video selanjutnya. Makanya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu channelnya. Jangan lupa juga diklik icon loncengnya supaya nanti kalau gue bikin konten video tentang Font5 atau tentang fotografi atau jualan foto yang lainnya, teman-teman bakal dapat notifikasi lewat email ataupun lewat aplikasi YouTube. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke metode pembayarannya. Nah, untuk metode pembayaran di Font5 ini mereka menggunakan PayPal, Skrill, dan juga Payoneer. Cukup lengkap, jadi kalian nanti pilih aja salah satu. Untuk PayPal sendiri gue pernah buat juga tutorialnya gimana cara daftar PayPal tanpa kartu kredit. Nanti kalian cek aja atau bisa di atas atau di deskripsi videonya gue masukin juga nanti. Terus untuk minimum payoutnya adalah $25 dan nanti akan dibayarkan di tanggal 15 setiap bulannya. Jadi sebelum uang kalian mencapai $25, uangnya akan tetap aman di akun kontributor kalian. Tenang aja. Nanti uangnya akan diakumulasi. Misalnya belum mencapai $25, dia akan terus ditambahin di bulan-bulan berikutnya sampai mencapai $25. Baru deh setelah itu bakal ditransfer sama Font5 ke akun PayPal atau akun Payoneer kalian. Terus untuk mendaftar menjadi kontributor di Font5 ini sayangnya cuma bisa melalui website mereka di font5.com/sell strip stock strip footage. Kalian tahu nggak kenapa link pendaftarannya sell stock footage? Ini karena Font5 ini awal berdirinya mereka fokus jualan video footage aja. Di 2013 mereka sempat dibeli atau diakuisisi sama Fixmax. Ini salah satu perusahaan stok fotografi dari Republik Ceko. Ini buat tambahan info aja buat teman-teman. Terus buat yang mau jadi eksklusif kontributor di Font5 ini kalian bisa mendaftar melalui website mereka di font5.com/eksklusif strip artist. Nanti di halaman ini teman-teman juga bisa baca kira-kira keuntungannya apa aja sih kalau kalian menjadi kontributor eksklusif di Font5. Terakhir yang menurut gue juga ini penting banget buat teman-teman ketahui, ketika kalian resmi menjadi kontributor di Font5, di klausul agreement-nya itu kalian nggak boleh ngejual karya digital yang kalian jual di Font5 ke agensi lain. Boleh, tapi yang nggak boleh adalah harganya lebih murah dari harga di Font5. Jadi aset digitalnya boleh dijual ke tempat lain, tapi harganya tidak boleh lebih murah dari harga yang di Font5. Ini kayaknya khususnya ke agensi yang kalian bisa custom harga sendiri deh. Kayak Dreamstime dan juga Viver. Kalau yang lain sih aman sih karena harganya sudah diatur lah. Oke, ini video kenalannya udah cukup panjang ya, cukup dulu. Next video kita bakal bahas gimana cara daftar di Font5, gimana cara upload fotonya, dan seperti biasa kalau masih ada yang mau ditanyakan atau kalian mau request dibuatin video apa untuk selanjutnya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di like dan juga di-share video ini kalau kalian rasa bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten video selanjutnya. Tetap semangat nyetok, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.